Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Belakangan ini kita dihebohkan oleh kejadian ketika sang pesulap merah atau Marshal Radival itu mendatangi salah seorang yang mengaku Gus yang bisa mengobati orang-orang itu dengan cara-cara gaib, Gus Samsudin itu, yang kemudian menghebohkan dunia jagat maya kita terkait tentang keberadaan dukun ini. Nah, terkait perdebatan mereka berdua itu sebenarnya saya tidak ingin terlalu berkomentar banyak, karena saya yakin bahwa masyarakat Indonesia ini sudah begitu pintar untuk melihat hal-hal seperti ini, bahwa ya itu semuanya cuma trik-trik saja. Nggak ada itu yang namanya sihir atau keajaiban atau menggunakan bahasa agama dengan karomah itu dengan model-model kayak gitu tuh nggak ada. Hanya sebagian kecil saja saya pikir umat muslim Indonesia ini masih percaya terhadap apa yang dilakukan seperti yang Gus Samsudin lakukan. Mungkin di video-video yang muncul di YouTube kita segala macam itu maupun di Facebook itu kita bisa lihat saja komentarnya. Paling hanya 1-2 gelintir manusia yang masih percaya kayak gitu. Nah, persoalannya kemudian muncul asosiasi dukun-dukun. Ada asosiasi dukun yang luar biasa itu ya, si Habib Jindan, salah satu anggota di dalamnya itu, yang kalau kita dengar tuh ngomongnya saja masih belepotan ya. Pengacaranya juga yang luar biasa itu, yang kalau ngomong tuh nggak karu-karuan juga kalau saya lihat. Nah, fenomena uskun atau ustadz dukun ya, ini dukun dengan dalam tanda kutip ya, jangan kita gunakan istilah dukun atau kita maknai dukun seperti yang kita maknai hari ini sajalah, bukan dukun pijat, dukun anak, dukun apa itu yang mereka gunakan hari ini untuk pembenaran. Ketika digunakan dukun, kalau nggak nipu ya cabul gitu ya. Kita pakai istilah dukun yang kita sama-sama pahami saja ya. Nah, sebenarnya yang bikin saya agak mulai geram belakangan ini pernyataan daripada si Jindan ini, Habib Jindan ini ya, dan pengacaranya itu yang bilang bahwa tidak di rukun iman, di rukun Islam itu juga, kalau orang yang nggak percaya dukun itu dia tidak percaya sama rukun iman, rukun Islam. Nah, itu rukun iman, rukun Islam yang mana, versinya siapa, nggak ngerti juga kita kan. Percaya dengan hal gaib yang bagaimana harus dipercayai gitu. Jadi jangan suka bawa-bawa agama ini, jangan diseret-seret agama ini ke persoalan-persoalan yang sebenarnya kalian juga tahu bahwa ini pembohongan dan bahwa ini juga nggak ada gitu, cuma tipu-tipu saja. Nah, kalau kita lihat bagaimana mungkin kita bisa percaya sama yang namanya dukun-dukun itu. Rasulullah SAW juga sudah tegas sekali ya, menyuruh kita untuk menghindari para dukun-dukun ini, atau ramalan-ramalan yang bisa melihat masa depan dan lain sebagainya itu ya. Arraf kalau bahasa Arabnya itu, atau ya kahin gitu. Karena hal-hal gaib itu yang tahu tuh cuma Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah memberikan pengetahuan itu hanya kepada sedikit dari makhluknya, itu nggak akan mungkin makhluknya itu keluar-keluar kalau dia memiliki sesuatu seperti mereka katakan karomah, ilmu hikmah dan lain sebagainya gitu. Kalau mukjizat itu wajar harus ditunjukkan ke umat, dengan tujuan apa? Agar umat itu percaya. Tapi kalau yang namanya karomah, maunah itu kita nggak pernah tahu kapan datangnya, dan kita nggak tahu itu bisa turun ke siapa gitu, dan tidak mungkin juga bisa kita pelajari. Nah, halal ghaib ini sudah jelas Allah tegaskan dalam Al-Quran di surah Al-An'am itu, bahwa wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Jadi yang punya pengetahuan tentang halal ghaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada itu. Bahkan bagi siapa dari kita yang mendatangi dukun atau peramal
dan bertanya tentang sesuatu saja, itu kata baginda Rasulullah tertolak amalnya, tertolak sholatnya selama 40 malam. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan. Dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, kita temukan juga di Sahih Muslim. Jadi barang siapa yang datang kepada seorang dukun, seorang peramal, dan bertanya kepada dia tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Bertanya saja. Bagaimana kemudian ketika kita bertanya, dukun menjawab, kemudian kita benarkan, oh iya nih kata dukun ini, oh iya benar juga. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun atau seorang ahli nujum atau seorang peramal, kemudian membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah mengingkari terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tegas Rasulullah melarang perdukunan ini. Bahkan ketika para sahabat mengatakan wa inna minna rijalan ya'tunal kuhan, bahwa ada sebagian daripada kita ini yang mendatangi para dukun, apa kata Rasulullah SAW? Fala ta'tihim, jangan kalian datangi. Dalam hadis riwayat Muslim. Jadi tidak ada itu orang-orang yang mengaku bisa mengetahui hal-hal ghaib, orang-orang yang mengaku, bahkan si Habib ini yang bawa-bawa agama ini, yang selalu mengatakan demi Allah, demi Rasulullah itu, ya, mengatakan bahwa dia bisa melihat jin, bahkan neneknya mengajar jin, dia yang mengantar makanan kepada para jin-jin itu. Ini sungguh kedustaan. Sungguh kedustaan, karena sungguh jin itu dalam wujud aslinya tidak bisa kita lihat. Bukan Rasulullah yang berkata, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an di surah Al-A'raf itu, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi kita memang enggak bisa lihat jin dalam wujud asli. Ketika Abu Hurairah melihat ular yang ternyata jin kemudian dibunuh itu ular menyerupai bentuk lainnya. Maaf, itu jin yang menyerupai bentuk lainnya, bentuk ular. Jadi kalau jin itu sudah dipastikan tidak ada yang bisa melihat wujud asli. Ya. Nah, tapi kan tugasnya syaitan ini. Syaitan ini kan kelompoknya dari Abul Jan ini, yang menggoda manusia agar tersesat dan menemani mereka selama-lamanya nanti di neraka sana. Ya memang tugasnya bersekutu dengan manusia dalam banyak hal untuk menyesatkan umat manusia ini, untuk menyesatkan Bani Adam ini. Maka bisa jadi keajaiban-keajaiban yang kita lihat oleh seseorang, dilakukan oleh seseorang itu, kalau memang bukan trik sulap, ya memang bisa jadi bersekutu dengan para jin, kecuali orang-orang tersebut dalam hidup dan kehidupannya menjalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah melalui Al-Quran dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita tahu kisah yang masyhur, dialog Imam Lais dengan Imam Syafi'i itu, yang mengatakan bahwa janganlah kalian dibuat terheran-heran dan terkagum-kagum terhadap orang yang bisa berjalan di atas air, berjalan di atas awan gitu, kecuali kalian memang lihat keseharian mereka ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Imam Syafi'i menambahkan bal idra'ib, bahkan jika kalian benar-benar lihat sendiri ya. Jadi tidak ada gitu yang bisa mengakui bahwa ini adalah karomah, ini hikmah, ini macam-macam. Mengaku melihat jin lah. Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita baca di manaqibnya Syafi'i itu yang diriwayatkan oleh Baihaqi melalui kisahnya, melalui Imam Robi itu, apakah dikatakan di situ? Kata Imam Syafi'i, man za'ama annahu yaral jinna abatalna syahadatahu illa yakuna nabiyyan. Jadi barang siapa yang mengaku bisa melihat jin, maka syahadatnya batal, kecuali kalau memang dia benar-benar seorang nabi. Kemudian kita lihat juga si Habib Jindan ini menantang-nantang untuk ditembak peluru. Mau peluru tajam boleh, mau pakai peluru apa tuh namanya boleh. Bahkan dia menunjukkan kesaktiannya, kekebalannya di beberapa podcast itu ditusuk pakai jarum apa namanya, pentul ya. Walaupun orang bodoh sekalipun tahu bahwa itu trik, itu dibengkokkan dengan jari, tapi ya sudah. Nah, tapi yang jadi masalah, dia membawa-bawa ini orang nggak percaya sama ayat Allah. Nah, itu persoalannya, nggak percaya dengan ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada, kan begitu teriak-teriaknya. Ayat-ayat Allah itu ada. Ayat Allah yang mana yang mengajarkan manusia bisa kebal? Coba, ayat Allah mana yang kita baca terus menerus bisa jadikan kita kebal, kecuali kita bersekutu dengan jin? Pertanyaannya, apakah hari ini kita mau merasa lebih paham tentang Al-Quran, lebih mulia, lebih mengerti Al-Quran, lebih mengerti agama ini dibanding Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Khulafaur Rasyidin yang kedua. Apakah kita lebih paham isi Al-Quran dibanding Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu? Apakah kita lebih baik dibanding Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tentang memahami Al-Quran ini? Begitupun dengan cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain. Ingat, Umar ibn al-Khattab ketika dalam sholatnya ditusuk dari belakang oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu', orang Persia itu. 6 kali tusukan tembus, wafat karena tusukan itu, yang diduga di dalam pisaunya itu ada racunnya. Lebih menggenaskan Sayyidina Utsman ibn Affan, dilakukan oleh pemberontak, ramai-ramai diserang di kamarnya, keadaannya sedang berpuasa, keadaannya sedang di atas sajadahnya dan sedang membaca Al-Quran, ditusuk, ditebas oleh pedang berkali-kali. Bahkan dalam riwayat ada yang mengatakan ditombak dari kepalanya tembus hingga ke bawah, meninggal. Sayyidina Ali pun begitu, ditusuk, tidak kebal senjata. Sayyidina Al-Hasan diracun oleh istrinya karena konspirasi politik dengan pemerintahan Muawiyah, perebutan khilafah. Pun Sayyidina Al-Husain mengalir darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tubuhnya, ditusuk oleh tombak, tewas di Karbala. Bukan hanya sekedar ditusuk, dipenggal kepalanya, diarak kepalanya menuju kota untuk ditunjukkan kepada Khalifah Bani Muawiyah. Anda hari ini mengatakan ayat-ayat Allah itu ada dengan membuktikan keadaan ayat itu dengan bukti kebal tusuk, kebal tembak. Walaiyazubillah. Mari kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang seperti ini. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.